Siang semuanya, puji syukur kita semua boleh hadir pada hari ini. Kita boleh hadir dalam mata kuliah kurikulum pembelajaran. Saya Yolanda Veronica dengan NIM 190-880, perwakilan dari kelompok 7, dan rekan saya ada Muhammad Dafa Gifari dan Tiara Maharani. Nah, hari ini kami akan mempresentasikan mengenai hakikat belajar dan pembelajaran. Untuk penyajian yang pertama, yaitu saya, Yolanda Veronica, akan membahas mengenai hakikat belajar, tujuan belajar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Dilanjutkan oleh Muhammad Dafa Gifari dan Tiara Maharani. Saya akan share screen. Sebentar. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Di sininya blank. Kalau di Asep mah putih doang. Belum, masih putih. Iya. Masih putih ya, bentar ya. Soalnya Tiara juga kendala sinyalnya. Sudah, teman-teman? Sudah ya? Sudah ada. Sudah, alhamdulillah. Baik. Kita mulai ya, teman-teman. Hari ini kita akan membahas hakikat belajar dan pembelajaran. Ada Muhammad Dafa Gifari, Tiara Maharani, dan saya sendiri, Yolanda Veronica. Nah, yang pertama, saya akan membahas mengenai hakikat belajar. Pasti kita nggak asing ya mengenai kata belajar itu sendiri. Nah, belajar itu merupakan salah satu proses di mana manusia itu mencari pengalaman untuk terus bertahan hidup. Nah, ada di sini salah satu tokoh, yaitu menurut Burton tahun 1984, belajar itu merupakan sebuah proses perubahan tingkah laku pada diri individu karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya, sehingga mereka itu lebih mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Fontana juga berpendapat bahwa belajar itu sebagai suatu proses perubahan yang relatif tetap dalam perilaku individu sebagai hasil dari pengalaman. Jadi kesimpulannya dari belajar itu merupakan sebuah proses yang dilakukan secara terus-menerus melalui berbagai macam kegiatan, aktivitas, dan pengalaman guna untuk memperoleh pengetahuan yang baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tujuan belajar. Di sini seperti yang kita tahu ya, definisi tujuan itu sendiri yaitu merupakan sebuah cita-cita atau goals yang ingin dicapai dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Nah, tujuan belajar ini adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsungnya proses belajar. Di sini ada 5 tujuan belajar. Yang pertama, belajar dapat mengubah kebiasaan buruk menjadi baik. Contohnya itu seperti merokok, atau meminum minuman keras, atau datang terlambat ke sekolah. Nah, seperti yang kita tahu, dalam sekolah itu, pendidik bukan hanya sebagai pemberi ilmu pengetahuan, memberi materi pelajaran, tapi pendidik itu juga bisa sebagai pemberi nasihat, dorongan, memberi perhatian kepada peserta didik, agar peserta didik itu bisa mengubah sikap buruknya itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lanjut, yang kedua itu ada belajar bertujuan mengubah sikap dari negatif menjadi positif. Ini contohnya seperti ketika siswa itu tidak patuh kepada kedua orang tuanya. Nah, dalam sekolah ini juga siswa dapat mengikuti ceramah-ceramah agama agar peserta didik ini bisa mencelik matanya dan bisa mendapatkan perubahan sikap ke arah yang lebih positif lagi. Nah, yang ketiga itu belajar dapat mengubah keterampilan.
Nah, seperti yang kita tahu di sekolah itu kan pasti ada ekstrakurikuler ya, atau disingkatnya ekskul, seperti ekskul futsal, voli, bulu tangkis, catur, dan lain sebagainya. Nah, ketika peserta didik mengikuti kegiatan tersebut, pasti peserta didik juga akan mendapatkan suatu pengalaman atau keterampilan yang akan merubah tingkah laku peserta didik. Selanjutnya, yang keempat itu, belajar itu bertujuan menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu, dan yang kelima itu untuk memperoleh pengetahuan. Nah, dari sini tuh, dalam hal ini pendidik itu perlu memperhatikan dalam penyaluran ilmu pengetahuan. Pendidik juga harus memiliki kesiapan dalam mengajar peserta didik dengan menggunakan pendekatan, metode belajar, dan strategi pembelajaran. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Di sini ada 3, yaitu pertama faktor intern, kedua faktor psikologis, ketiga faktor eksternal. Nah, faktor intern ini dibagi menjadi 2, yaitu faktor kesehatan dan cacat tubuh. Ketika peserta didik terhalangi kesehatannya, pasti proses pembelajaran, proses belajar peserta didik juga kurang maksimal. Pasti peserta didik juga akan merasakan tubuh yang cepat lemah dan konsentrasi yang kurang. Selanjutnya ada cacat tubuh. Nah, ketika peserta didik ini mengalami atau kekurangan dalam atau bisa dibilang cacat tubuh, pasti belajarnya akan terganggu atau mereka itu perlu mendapatkan perhatian khusus atau belajar dalam lembaga pendidikan khusus. Selanjutnya ada faktor psikologis. Di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada inteligensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, dan kesiapan. Nah, inteligensi itu adalah sebuah kecakapan yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, peserta didik itu dapat menyesuaikan ke situasi lebih cepat, menggunakan konsep abstrak yang secara efektif, dan mengetahui relasi dan mempelajarinya. Nah, ketika peserta didik itu memiliki inteligensi yang tinggi, pasti akan berpengaruh besar terhadap belajar peserta didik tersebut. Selanjutnya ada perhatian. Nah, siswa itu atau peserta didik itu perlu atau harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dia pelajarinya untuk dapat menjamin hasil yang baik. Karena apabila peserta didik tidak memiliki perhatian terhadap objek yang dipelajarinya atau kurang interest, maka akan timbul kebosanan. Selanjutnya ada minat. Nah, apabila bahan pelajaran yang dipelajari itu tidak sesuai dengan minat, maka siswa itu tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya karena tidak ada daya tarik baginya. Selanjutnya itu ada bakat. Nah, seperti yang kita tahu ya, bakat itu merupakan sebuah potensi yang kita miliki dari kita lahir. Nah, peserta didik itu akan lebih mudah mempelajari suatu hal ketika itu sesuai dengan bakat yang dia milikinya. Selanjutnya ada motivasi. Nah, seperti yang kita tahu, motivasi itu sebagai penentu baik tidaknya dalam mencapai tujuan. Semakin besarnya motivasi yang dimiliki peserta didik, maka keberhasilan dari suatu belajar itu juga akan semakin tinggi. Selanjutnya adalah kesiapan. Kesiapan itu adalah kesediaan untuk memberi respon dan bereaksi. Apabila peserta didik ini memiliki kesiapan dalam belajar, maka hasil belajarnya pun akan lebih baik. Nah, yang terakhir itu ada faktor eksternal, yang dibagi menjadi 2, lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Kalau lingkungan sosial itu seperti teman-teman, teman sebaya, guru, tetangga, atau masyarakat. Sedangkan kalau lingkungan non-sosial itu kayak bangunan sekolah, terus kayak waktu, cuaca, dan lain-lainnya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Dafa Gifari. Tes, ada suaranya? Ada, Daf. Oke, sebelumnya maaf, saya baru masuk karena ada kendala jaringan ya. Udah 2 hari ini saya juga nggak ngerti kenapa di jam yang sama gangguan gitu. Jadi
Ini juga jaringannya masih lambat, jadi mohon maaf tidak bisa on cam Bapak kepada teman-teman. Kini lanjut saja ya ke hakikat pembelajaran. Apa sih hakikat pembelajaran itu? Yang pertama, dari kata itu sendiri, pembelajaran itu diambil dari bahasa Inggris yang artinya instruction atau ya pembelajaran itu sendiri. Terus pembelajaran itu terdiri dari dua kegiatan utama. Yang pertama ada belajar atau learning, dua mengajar atau teaching. Nah, dua kegiatan itu disatukan menjadi satu aktivitas yang bernama belajar mengajar, yang kemudian disebut sebagai pembelajaran. Gitu. Nah, jadi untuk teman-teman mengerti apa itu hakikat pembelajaran, maka teman-teman perlu memahami apa itu belajar dan apa itu mengajar. Gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui, belajar itu pada hakikatnya, pada dasarnya adalah perubahan perilaku yang terdiri atas pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai hasil interaksi antar siswa dengan lingkungan pembelajarannya. Nah, dari pengertian itu sendiri, ada dua unsur penting gitu ya, tentang belajar itu sendiri. Yang pertama ada perubahan perilaku dan hasil interaksi. Dengan dua unsur tersebut dapat disimpulkan gitu bahwa kalau peserta didik ataupun seseorang dapat dikatakan telah belajar jika sudah terjadi adanya perubahan gitu, dan perubahan tersebut harus melalui proses-prosesnya itu interaksi di antara siswa dan lingkungan pembelajarannya gitu. Nah, lanjut ke setelah pengertian belajar itu pengertian mengajar. Mengajar itu dasarnya mengelola lingkungan pembelajaran agar interaksi siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri, yaitu tadi mencapai pengetahuan, sikap, dan keterampilan tadi. Nah, oleh karena itu pembelajaran itu mengandung makna seperti ini, suatu proses aktivitas interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Gitu. Kalau dilihat dari subjek pelaku utamanya kan itu adalah siswa ya. Belajar itu menunjuk pada perilaku dari peserta didik untuk melakukan berbagai aktivitas merespons terhadap setiap rangsangan atau stimulus pembelajaran yang diberikan oleh guru itu dalam hal mengajar gitu. Nah, sebetulnya tadi kan ada 3 ya, ada belajar, mengajar, dan pembelajaran gitu. Nah, menurut Profesor Dr. Haidar Alwasilah MA, ada 3 perbedaan mendasar gitu ya. Kalau belajar itu refleksi sistem kepribadian siswa yang menunjukkan perilaku yang terkait dengan tugas yang diberikan. Yang kedua, mengajar itu sistem kepribadian sang guru yang bertindak secara profesional gitu. Jadi kalau belajar itu dari siswanya yang mempelajari, kalau mengajar itu bagaimana si guru itu mengajar secara profesional gitu. Nah, pembelajaran itu sendiri sistem sosial tempat berlangsungnya belajar dan mengajar gitu. Zeiss dalam kurikulum juga mengatakan kan yaitu yang ada di PPT, dari kedua definisi tersebut itu secara memiliki makna yang pembelajaran yang sama gitu, adalah intinya perubahan itu sendiri gitu. Dan perubahan itu perlu diperoleh melalui aktivitas yang merespon terhadap lingkungan pembelajaran gitu. Cek, sebentar. Untuk yang JAIS ini kelihatannya definisinya bukan pembelajaran, bukan instruction, tapi ini adalah merujuk kepada pengertian learning ya. Bisa lihat
Pertama, a relatively permanent change in response potentiality which occurs as a result of reinforced practice. Yang kedua, a change in human disposition, dan seterusnya. Ini merujuk kepada konsep belajar. Kelihatannya kalau ini dikutip untuk menjelaskan pembelajaran kurang pas ya. Tapi kalau misalkan salah satu konsep belajar sebagaimana yang dikemukakan oleh Jais, nah ini bisa. Jadi perubahannya relatif permanen sebagai respon atas apa yang terjadi sebagai respon atas adanya penguatan praktik yang dilakukan. Yang kedua itu adalah perubahan dalam disposisi atau bakat-bakat bawaan atau kemampuan-kemampuan dari manusia yang dapat dipertahankan dan sebagai proses dari sebuah pertumbuhan, dari suatu pertumbuhan dari individu, yang intinya ada perubahan. Jadi memang inti dari belajar itu adanya perubahan dari individu ya. Perubahannya kalau kita menggunakan cara berpikirnya belum berubah, apa yang berubahnya yaitu kognitifnya, afektifnya, dan psikomotornya, atau dalam bahasa yang lebih mudah pengetahuannya, sikapnya, dan keterampilannya. Memang ada beberapa para ahli yang menggambarkan jenis-jenis perubahan perilaku manusia. Nah, perilaku manusia itulah yang nanti akan berubah. Oke, saya kira demikian meluruskan ya, Pak Dava ya? Siapa? Saya lupa nih namanya. Ya betul Pak, maaf Pak. Pak Dava ya. Kalau yang jelas ini bukan konsep belajar, bukan konsep pembelajaran, tapi ini lebih ke konsep belajar. Memang belajar dan pembelajaran itu saling berkaitan erat ya. Bahkan nanti prinsip-prinsip pembelajaran juga ditarik dari prinsip-prinsip belajar. Hanya kalau belajar digunakan oleh individu atau terjadi pada individu ketika terjadi proses perubahan perilaku, kalau di pembelajaran itu digunakan untuk mengubah perilaku, proses-proses yang dilakukan, yang diselenggarakan untuk mengubah perilaku. Oke, berikutnya silakan. Baik Bapak, terima kasih. Ya betul, berarti tadi konsep belajar gitu yang diungkapkan oleh Zais. Ya mungkin ada juga tujuan pembelajaran itu sendiri gitu. Yang pertama ada tujuan instruksional, tujuan pembelajaran, dan tujuan belajar itu sendiri gitu. Guru-guru merumuskan tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus gitu. Kalau khusus juga disebut sasaran belajar siswa. Tujuan instruksional khusus itu mempertimbangkan pengetahuan awal dan kebutuhan belajar siswa. Nah, kedua kebutuhan itu dari segi guru adalah pedoman hendak mengajarnya sebagai acuan dalam mengajar. Nah, tujuan ini dijabarkan dari kurikulum itu sendiri yang digunakan dalam prosesnya gitu. Dan untuk siswa juga sasaran belajar ini disebut sebagai panduan belajar. Kenapa panduan belajar harus diikuti dan kenapa perlu diikuti? Karena biasanya panduan belajar itu mengisyaratkan kriteria keberhasilan belajar. Tuh. Nah, selanjutnya ada siswa dan tujuan belajar. Kita ketahui siswa itu adalah subjek yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah gitu. Siswa juga mengalami tindak mengajar dari guru itu sendiri dan perlu merespons tindak belajarnya. Dengan perannya guru gitu, siswa ini tahu makna yang dipelajari, pentingnya belajar, dan bagaimana pembelajaran itu bermanfaat untuk kehidupannya dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan gitu. Boleh dilanjut ke landasan konsep pembelajaran. Nah, konsep pembelajaran itu perlu adanya landasan gitu untuk sebagai penguat konsep pembelajaran itu sendiri. Nah, landasan konsep pembelajaran itu ada 5. Yang pertama ada filsafat.
proses belajar pada dasarnya itu kan melibatkan upaya yang hakiki dan dalam membentuk dan menyempurnakan kepribadian manusia dengan berbagai tuntutan dalam kehidupannya gitu. Kalau secara filosofis, belajar itu berarti kembali pada manusia mengenai makna hidup yang bisa dilalui melalui proses meniru, memahami, mengamati, merasakan, mengkaji, dan melakukan. Dan juga meyakini suatu kebenaran yang mutlak gitu ya. Nah, belajar juga diperlukan oleh manusia gitu, tapi belajar juga harus dipahami sebagai sesuatu kegiatan dalam mencari dan membuktikan kebenaran yang ada gitu. Jadi dari filsafat ini perlu adanya kebenaran tentang ilmu itu sendiri gitu. Jadi ya ilmu itu memiliki kebenaran yang mutlak gitu. Nah, yang kedua adalah landasan psikologi. Tadi juga udah disebutkan kan bahwa belajar itu intinya adalah perubahan perilaku. Nah, kenapa harus ada psikologi? Karena pembelajaran itu harus dilandaskan psikologi. Kenapa psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia gitu. Perilaku manusia bisa berubah karena belajar. Gitu. Nah, jadi ilmu psikologi ini dikaitkan sebagai sebagai landasan dalam cara mengajar gitu ya seorang pendidik. Nah, makanya seorang pendidik itu harus menguasai berbagai teori belajar gitu yang ada kognitif, behavioristik, dan humanistik gitu. Jadi harus bisa mengidentifikasi kebutuhan siswa-siswanya itu sendiri gitu. Lalu yang ketiga ada sosiologi. Peserta didik sebagai manusia itu kan adalah makhluk sosial gitu ya. Nah, melalui belajar ini individu bisa berinteraksi, mempelajari dari lawan interaksinya, dan dengan lingkungannya juga belajar gitu. Nah, jadi ini sangat penting landasan sosiologis ini itu dalam mengiringi perkembangan pembelajaran itu sendiri gitu. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, apa yang harus dipelajari oleh masyarakat saat ini gitu agar nantinya di kehidupan bermasyarakat itu dapat diimplementasikan dan dapat bermanfaat. Yang keempat ada komunikasi. Nah, dalam proses pembelajaran juga kan komunikasi itu sangat kuat ya, maksudnya sangat penting. Baik komunikasi dua arah ataupun satu arah gitu. Nah, komunikasi ini banyak gitu kan pendekatan, model, metode, strategi pembelajaran gitu. Nah, kan komunikasi juga bisa disampaikan secara langsung, tidak langsung, baik melalui media ataupun langsung gitu ya. Nah, pendidik itu harus mampu melakukan variasi komunikasi dalam proses pembelajaran gitu. Yang tentunya masih memperhatikan komponen pembelajaran lainnya gitu, khususnya peserta didik, kebutuhan peserta didik itu sendiri dan model pembelajaran yang digunakan. Yang kelima ada teknologi. Pembelajaran saat ini kita sudah tahu ya, apalagi sekarang online pasti sangat terkait dengan penggunaan teknologi gitu. Nah, pembelajaran sendiri harus memperhatikan perbedaan minat peserta didik yang sangat bukan kompleks, tapi bervariasi gitu ya. Di mana peserta didik ada yang tipe auditif, visual, dan kinestetik gitu. Nah, penggunaan teknologi ini tuh membantu proses pembelajaran menjembatani peserta didik itu mencapai minat belajarnya gitu. Sehingga teknologi yang digunakan oleh guru ini dapat mengakomodir kebutuhan setiap peserta didik gitu. Seorang pendidik bisa menggunakan berbagai media pembelajaran gitu ya, dari yang sederhana seperti ya gambar untuk mengilustrasikan, foto, sampai penggunaan teknologi-teknologi canggih seperti proyektor dan e-learning, terus pembelajaran online seperti yang kita lakukan saat ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Boleh dilanjutkan kepada rekan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Dava. Selanjutnya, saya di sini akan membahas mengenai proses pembelajaran. Sebelumnya, kata proses itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu processus, yang berarti berjalan ke depan. Nah, menurut Chaplin, pada tahun 1972, ini mengatakan bahwa proses adalah suatu perubahan, khususnya pada perubahan tingkah laku atau pada perubahan kejiwaan. Nah, maka dari itu, proses belajar itu sendiri dapat diartikan sebagai tahapan perubahan perilaku, baik kognitif, afektif, dan psikomotor yang terjadi pada dalam diri siswa itu sendiri. Nah, ini terdapat pendapat menurut Mayer tahun 2002 yang mengatakan bahwa semua pembelajaran manusia itu pada hakikatnya mempunyai 4 unsur, yaitu ada persiapan, penyampaian, ada latihan, dan penampilan hasil pembelajaran. Selanjutnya, nah, yang pertama itu ada persiapan. Persiapan itu sendiri sangat penting ya. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan kita pada saat kita memasuki semester baru gitu, pasti dari pendidik ataupun dosen itu memberikan RPS. Nah, itu sebagai salah satu contoh dari persiapan, di mana RPS itu inti pokok dari pembahasan atau materi yang akan dibahas pada satu semester itu. Gitu. Nah, jika dalam pembelajaran itu persiapan yang dilakukan sudah matang dan sesuai dengan karakteristik kebutuhan, kemudian materi, metode, dan kemampuan guru atau kemampuan pendidik itu, maka hasil yang akan diperoleh juga akan maksimal. Nah, di sini terdapat tujuan dari tahap persiapan, yaitu untuk menumbuhkan minat peserta didik, kemudian memberikan perasaan positif atau memberikan lingkungan yang positif juga gitu, menciptakan lingkungan positif, kemudian mengembangkan rasa ingin tahu. Nah, selanjutnya ada tahapan penyampaian. Nah, pada tahapan penyampaian ini dimaksudkan untuk mempertemukan peserta didik itu dengan materi pembelajaran yang akan dilakukan gitu. Nah, pada tahap penyampaian ini di mana guru ataupun pendidik itu menyampaikan informasi atau menanamkan ilmu kepada peserta didik. Yang ketiga, itu terdapat latihan. Nah, yang ketiga itu latihan. Nah, pada latihan ini tentu berpengaruh gitu ya terhadap proses pembelajaran. Karena biasanya pada tahap latihan ini guru itu akan memberikan semacam tes. Bisa itu melalui ulangan harian, UTS, atau kuis gitu ya, atau UAS. Nah, latihan ini sepertinya akan bahan evaluasi gitu bagi pendidik maupun peserta didik itu sendiri. Tujuannya dari tahap ini yaitu membantu peserta didik dalam menyatukan atau menyerap ilmu pengetahuan yang didapatnya dalam proses pembelajaran yang dilakukan itu, serta mendapatkan keterampilan yang baru gitu dengan menggunakan metode yang digunakan oleh pendidik. Dan yang terakhir itu ada penampilan hasil pembelajaran. Nah, penampilan hasil pembelajaran ini merupakan hasilnya dari proses pembelajaran yang dilakukan gitu. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran yang telah dilakukan itu tetap melekat dan dapat diterapkan atau diimplementasikan oleh siswa. Sehingga dari hasil proses pembelajaran itu tidak sia-sia gitu. Jadi siswa itu bisa mendapatkan output dari dari proses pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya,
Selanjutnya ada hasil belajar dari pembelajaran. Nah, ini ada menurut UNESCO mengatakan bahwa terdapat 4 pilar hasil belajar yang diharapkan dan dapat dicapai oleh pendidikan, yaitu learning to know, learning to be, learning to live together, dan learning to do. Nah, secara umum ini juga terdapat faktor-faktor yang dipengaruhi faktor-faktor belajar siswa. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal itu yang pertama ada faktor fisiologis atau jasmani individu, baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh dengan melihat, mendengar, kemudian yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Vero ada kecacatan tubuh dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada faktor psikologis, baik yang bersifat bawaan maupun keturunan. Nah, faktor psikologis ini meliputi faktor intelektual serta faktor non-intelektual. Nah, faktor intelektual itu seperti faktor potensial, yaitu inteligensi dan bakat. Kemudian ada faktor aktual, yaitu faktor kecakapan nyata dan prestasi. Nah, sedangkan faktor non-aktual itu komponen-komponen kepribadian tertentu seperti sikap, minat, kebiasaan, motivasi, dan sebagainya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Vero. Kemudian yang ketiga ada faktor kematangan, baik fisik maupun psikis dari peserta didik itu sendiri. Kemudian ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu yang pertama ada faktor sosial. Faktor sosial di sini meliputi faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan masyarakat, dan faktor lingkungan kelompok. Yang kedua, ada faktor budaya. Faktor budaya ini seperti adat istiadat, kemudian ilmu pengetahuan teknologi, kesenian, dan sebagainya. Yang ketiga, itu ada faktor lingkungan fisik. Faktor lingkungan fisik ini seperti fasilitas belajar atau sarana dan prasarana dalam belajar, kemudian iklim dari sekolah, iklim dari belajar itu sendiri dan sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar sebelum ke yang ini ke frame sebelumnya, sebelum ke thanks. Oh iya, Pak. Kemudian sebelumnya lagi. Nah, ini di frame ini tadi ini sebenarnya ada dua penjelasan ini. Pertama hasil belajar, yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, bahasan mengenai hasil belajar ini merujuk kepada pandangan dari UNESCO. Kalau selama ini kan kita biasanya menggunakan taksonomi Bloom, menggunakan taksonominya Gani, menggunakan taksonominya siapa lagi yang sekarang kemarin pernah dipakai itu Mojano kalau nggak salah ya. Nah, kalau menurut UNESCO hasil belajar itu artinya adalah perubahan perilaku ya. Perubahan perilaku yang diperoleh setelah seseorang itu mengalami proses belajar. Nah, belajar bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Nah, hanya dalam proses pembelajaran, belajar di sini adalah belajar yang dikerangka sedemikian rupa ke arah perubahan tertentu. Jenis perubahannya sudah dibuat sebuah frame tertentu ya. Nah, menurut UNESCO, perubahan yang diharapkan dari hasil belajar, dari proses pembelajaran yang tadi saya itu adalah pertama learning to know, belajar bagaimana cara mengetahui, learning to be, learning bagaimana memahami, menyadari tentang diri sendiri, belajar tentang to live together, bagaimana belajar sikap bersosial, kemudian learning to do, bagaimana mengerjakan atau mempraktikkan suatu keterampilan tertentu. Kalau kita menggunakan taksonomi Bloom ini sama saja sebenarnya. Learning to know mengenai kognitif, learning to be, learning to know, learning to live together, ini masalah sikap kepribadian dan sikap sosial. Learning to do ini terkait dengan yang ketiga, psikomotor. Nah, ini adalah hasil-hasil belajar yang harus dijadikan sebagai sebuah framework ya, sebuah framework jenis perubahan yang diarahkan selama proses belajar. Learning to know, know tentang apa? Nah, ini tergantung dari subjeknya. Kalau ekonomi ya to know mengenai ekonomi.
Learning to be ya berarti nanti dia menjadi seorang yang memahami dirinya sendiri, memiliki sikap yang positif ya. Nanti dikonteskan juga sikap dalam bidang ekonomi, sikap sebagai warga negara, sikap sebagai guru, sikap dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, ini hasil belajar. Ini sebenarnya nanti ada bahasan lain mengenai hasil belajar ya. Nah, kemudian ini yang kedua tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Ini ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor yang mempengaruhi belajar itu artinya adalah situasi, kondisi yang bisa mendukung dan atau menghambat proses belajar. Kalau sifatnya mendukung, berarti nanti akan kalau sifatnya menghambat, nanti itu tidak akan memperoleh hasil maksimal dari proses belajar karena memang terhambat ya. Yang harusnya ada tidak ada, yang harusnya tersedia tidak tersedia, nah gitu ya. Nah, ada juga nanti faktor-faktor yang sifatnya mendukung, situasinya mendukung, kualitasnya mendukung, jumlahnya mendukung, kesesuaiannya mendukung, dan itu akan memaksimalkan proses dan hasil belajar. Secara umum itu faktor yang mempengaruhi belajar ada dua, internal dan eksternal. Internal itu bersifat datang dari individu tersebut yang bersangkutan. Hal eksternal itu adalah faktor yang datang dari luar individu. Jadi di sini ada dua bahasan ya. Oke. Berikutnya, nah tadi penyajian sudah selesai ya? Udah. Maaf Bapak, tadi ada yang lewat. Satu lagi belum. Satu frame lagi ya? Iya Pak. Oke. Iya. Motivasi menuju hasil belajar. Oke, silakan. Next, selanjutnya ini ada motivasi menuju hasil proses pembelajaran. Nah, di sini menurut Hilgrad itu mengatakan bahwa motif merupakan sebuah tenaga penggerak yang mempengaruhi kesiapan untuk memulai melakukan rangkaian kegiatan dalam suatu perilaku. Kemudian di sini juga ada menurut MC Cleland tahun 1953 yang dikutip oleh Mark Darsono itu mengatakan bahwa motif itu merupakan suatu energi atau sumber tenaga atau penggerak. Nah, di sini atau juga suatu konsep yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas organisme. Kemudian, menurut jenisnya, ini motif dibedakan menjadi motif primer dan motif sekunder. Yang pertama itu motif primer. Motif primer atau motif dasar ini menunjukkan kepada motif yang tidak dipelajari. Artinya dia itu udah ada bersifat naluri gitu. Jadi sudah ada dari sejak kita lahir gitu. Jadi tidak dipelajari ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada motif sekunder. Nah, motif sekunder ini menunjukkan kepada motif yang berkembang dalam diri individu itu karena adanya proses pembelajaran serta adanya pengalaman gitu. Nah, seperti adanya rasa takut, kemudian motif-motif sosial seperti contohnya itu kayak ingin dihargai, ada rasa ingin dihargai, ada rasa ingin diterima, kemudian ada keinginan untuk memiliki status, merasa aman, dan sebagainya. Kemudian ada motif-motif objektif dan interest. Kemudian ada maksud dan aspirasi, serta motif berprestasi dalam belajar. Sekian dan terima kasih. Oke, saya menambahkan koreksi lagi ya. Koreksi. Pertama, motivasi itu terkait dengan drive ya, motif yang mendorong seseorang untuk bertingkah laku dalam jenis apapun perilakunya, termasuk dalam proses belajar. Belajar kan proses. Belajar kan sebuah perilaku. Nah, ketika seseorang supaya bisa bergerak dalam rangka atau berperilaku dalam rangka belajar atau mengubah dirinya, entah pengetahuannya, entah sikapnya, entah kemampuannya, itu perlu adanya sesuatu yang menggerakkannya. Nah, ini yang disebut dengan motif ya. Nah, dalam kajian teori belajar, motivasi ini merupakan salah satu prinsip yang harus ada dalam proses belajar. Dan ini bahasan akan lebih banyak kita bahas nanti di prinsip-prinsip belajar. Nanti kelompok sendiri ada ya. Salah satu di antaranya dari 7 prinsip yang akan kita bahas itu adalah prinsip motivasi. Jadi memang terkait dengan perilaku, supaya seseorang itu mampu berperilaku dalam jenis apapun perilakunya, itu perlu ada motif yang mendorongnya.
Nah, ini ya termasuk dalam proses perilaku dalam aktivitas belajar. Oke, materi primer, materi sekunder. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut di pembahasan mengenai prinsip-prinsip belajar. Nah, sebelum ke moderator, maaf ya, sebelum ke pembahasan tanya jawab, saya akan coba menambahkan katakanlah mungkin sebagai menambahkan dan atau memperkuat apa yang sudah dibahas oleh penyaji, atau mungkin beberapa hal yang dianggap miskonsepsi akan dicoba diluruskan. Untuk itu saya minta izin untuk share screen. Yang saat ini ditutup dulu. Saya coba mungkin 2 atau 3 frame lah. Oke. Oke, pertama terkait dengan masalah hakikat belajar, apa itu belajar ya. Nah, kalau kita tadi penyaji sudah memberikan beberapa penjelasan mengenai belajar, kemudian saya memberikan beberapa ulasan. Belajar itu banyak penjelasannya, tergantung dari jenis teori belajar yang memaparkannya atau yang menelitinya. Kita mengenal ada teori belajar behavioristik, kognitivistik, konstruktivistik, humanistik, dan macam-macam ya. Hanya intinya mereka memang ingin memahami bagaimana perilaku itu berubah. Nah, dari sekian pemaknaan mengenai belajar, dari sekian teori, akhirnya dapat kita buat sebuah indikator untuk memahami apa itu belajar. Yang pertama, di dalam belajar itu adalah terkait dengan perubahan. Apa yang berubah? Perilaku. Apa itu perilaku? Tingkah laku manusia. Nah, tingkah laku manusia itu tadi sudah dijelaskan, menyangkut 3 hal. Pemikiran atau kognitif, perasaan atau afektif, dan kemampuan psikomotorik atau keterampilan. Nah, perubahan tersebut diperoleh sebagai hasil interaksi individu berinteraksi dengan lingkungan atau karena adanya pengalaman. Jadi bukan bawaan ya, bukan bawaan perubahannya. Kemudian perubahannya tersebut relatif permanen. Mungkin ada unsur lupa, tapi kalau sudah dipelajari nanti akan ingat kembali dengan cepat, kecuali kalau ada kejadian yang luar biasa sehingga apa yang telah dipelajari itu menjadi lupa sama sekali atau menjadi tidak bisa. Lupa kan ada gangguan sistem memori, mungkin tidak bisa karena gangguan sistem motoriknya. Nah, itu karena sangat luar biasa. Kemudian dalam upaya belajar tersebut itu dilakukan dalam keadaan sadar. Ada usaha atau ada proses yang dilaluinya. Jadi kalau kita sedang belajar itu harus ada upaya, harus ada proses. Jadi kita tidak bisa mengharapkan tiba-tiba bisa ujuk-ujuk bisa, tidak bisa ya. Kita memang harus berusaha supaya bisa, kita harus berusaha supaya memahami, kita harus berusaha supaya mampu. Oke. Berikutnya, perubahan yang terjadi itu bukan karena kematangan. Karena tanpa dipelajari pun kalau sudah matang, perubahan akan datang dengan sendirinya. Yang paling mudah secara fisik ya. Secara fisik itu entah pada laki-laki entah pada perempuan, kalau sudah datang pada masanya itu akan datang. Nah, perubahan yang terjadi itu tidak masuk kategori sebagai belajar. Jadi belajar itu adalah perubahan perilaku yang terjadi karena adanya kontak dengan lingkungan atau karena adanya pengalaman, di mana perubahan perilaku tersebut relatif permanen dan sebagai dari usaha sadar yang dilakukannya. Nah, itu namanya belajar. Dari sini kita bisa menarik atau mengelaborasi lebih luas. Dengan demikian belajar terjadi kapan saja, di mana saja. Bukan hanya di sekolah, bukan hanya di kelas. Nah, belajar perubahan perilaku yang terjadi di sekolah, yang terjadi di kelas itu adalah belajar yang setting lingkungannya didesain sedemikian rupa. Sudah direka ya dalam untuk mencapai sebuah jenis perubahan yang sudah ditentukan jenis perubahannya ini, sehingga memerlukan setting-setting tertentu. Nah, kegiatan aktivitas setting lingkungan itu inilah yang disebut dengan aktivitas pembelajaran. Bisa dibedakan ya. Nah, apa itu pembelajaran? Nah, secara literasi ya, memang banyak juga pemaknaan tentang pembelajaran. Nah, dari sekian pemaknaan tentang pembelajaran, Anda bisa lihat di layar. Ini adalah pemaknaan yang paling general.
Nah, pembelajaran itu adalah serangkaian upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan agar terjadi peristiwa belajar pada orang lain. Jadi ada dua pihak ya. Kalau bicara pembelajaran ada dua pihak. Satu yang mengupayakan, dua pihak yang diupayakan. Kalau di sistem persekolahan itu di perkuliahan yang mengupayakannya itu adalah dosen di perguruan tinggi, guru di persekolahan. Yang diupayakannya mahasiswa di perguruan tinggi, siswa di sistem persekolahan. Jadi selalu ada dua. Nanti dalam definisi pembelajaran lain akan muncul definisi pembelajaran proses interaksi edukatif antara guru dengan siswa. Nah itu kan, dan setting lingkungan lainnya dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Nah, dalam bahasa teori yang lebih tinggi, lebih umum, kita bisa menggunakan definisi bahwa serangkaian pembelajaran itu adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan agar terjadi peristiwa belajar pada orang lain. Di sini nanti akan upaya itu ada setting lingkungan, ada penyiapan peralatan, penentuan materi dan sebagainya. Kemudian bagaimana prosedur yang harus dilakukan. Nah, itu adalah bagian dari upaya yang dilakukan. Nah, kalau Romi Joshi ini menjelaskan inti dari pembelajaran adalah adanya tujuan, ada sumber, ada aktivitas belajar dan yang kesemuanya direncanakan sebelumnya. Oleh siapa ya? Oleh pihak pertama tadi yang mengupayakan proses pembelajaran ya. Oke. Jadi dengan demikian kita bisa melihat bagaimana kaitan antara belajar dan pembelajaran ya. Belajar adalah aktivitas yang ingin diupayakan lewat proses pembelajaran. Belajar itu sendiri adalah perubahan perilaku. Nah, berikutnya, oke, saya akan coba bawa lagi sebelum ke sini, langsung aja ke sini. Interaksi pembelajaran. Nah, tadi kan ada guru, ada siswa. Ada pihak pertama yang mengupayakan, ada pihak kedua yang diupayakan. Nah, guru dan siswa ya kalau di persekolahan. Proses interaksi antara guru dengan siswa dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Ini mereka berkomunikasi. Komunikasi interaktif. Nah, dalam komunikasi guru dengan siswa ini ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Apa tujuannya? Jenis perubahan perilaku yang ingin dicapai. Nah, ya ini yang sudah direkayasa. Dalam proses pembelajaran itu tujuannya sudah ditentukan. Tapi kalau dalam proses belajar biasa tujuannya belum ditentukan. Ya, nanti jenis perubahannya disesuaikan dengan jenis pengalaman yang terjadi. Kalau di sini pengalaman yang direkayasa pengalamannya. Direkayasa sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada bahan, ada konten atau yang harus dipelajari. Karena tujuannya sudah direncanakan, maka bahannya juga harus direncanakan. Ada tata cara mempelajarinya atau metode, ada sarana yang digunakannya, dan ada tata cara untuk mengecek sejauh mana perubahan perilaku pada siswa sudah tercapai atau tujuan-tujuan pembelajaran sudah tercapai. Nah, ini ada interaksi edukatif dalam proses belajar dan pembelajaran. Siswanya sendiri mencoba berproses untuk mengubah perilakunya, itu proses belajar. Guru mengupayakan, itu ada proses pembelajaran. Nah, ini yang dimaksud dengan hakikat belajar dan pembelajaran. Sehingga dengan demikian, nanti prinsip-prinsip belajar yang ada pada sistem perubahan perilaku pada individu atau pada siswa, itu berikutnya juga akan menjadi prinsip yang dipegang oleh Bapak Ibu guru dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Apa itu prinsip dan apa saja macamnya nanti akan dibahas dalam bahasan tersendiri. Nah, itu tambahan dari saya terkait dengan hakikat belajar dan pembelajaran. Untuk berikutnya, untuk sharing pendalaman, mungkin perluasan, kita akan buka sesi tanya jawab, dan untuk itu nanti arus komunikasinya, distribusinya akan dikelola oleh moderator. Berikutnya saya kembalikan ke Yolanda ya, silakan. Dan saya akan tutup share-nya. Ya, terima kasih ya Pak untuk tambahannya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Sistemnya nanti dari kelompok 7 jawabnya di akhir, jadi kita tampung dulu pertanyaannya. Ya, disilahkan. Halo, Asep izin bertanya. Iya, boleh Asep. Ya, bentar ya, ini diketik dulu. Ya. Nah, itu bukan diketik sih, udah diketik dulu. Nah, itu pertanyaannya. Jadi kan
ini mah nanya apa ya? Nanya pendapat kelompok Vero gitu atau enggak, atau pandangan gitu kelompok Vero terkait pembelajaran itu si gurunya tuh enggak ngasih tugas terstruktur gitu kan. Kan biasanya mah guru tuh ngejelasin dulu gitu kan. Habis ngejelasin nanti di akhir apa ya, di akhir pembelajaran atau di akhir pertemuan di hari itu juga misalkan dikasih tugas apa gitu kan, buat apa gitu kan, ngejawab soal yang dikasih guru. Nah, tapi kalau misalkan pembelajarannya si guru tuh nggak ngasih tugas gitu, nggak ngasih tugas terstruktur, tapi dia tuh kayak misalkan nerapin misalkan ini saya gak akan ngasih kalian tugas gitu kan, tapi tapi gitu kan seminggu sebelum pertemuan gitu, seminggu sebelum pertemuan saya akan kasih misalkan bahan-bahan yang bakalan nanti dibahas. Nah, di pertemuan yang akan datang saya secara acak gitu kan menunjuk kalian buat ngejelasin apa yang kalian dapatin dari hasil baca kalian gitu kan. Nah, atau enggak di seminggu sebelumnya tuh mereka tuh dikasih gitu kan bahan belajarnya, misalkan ya ekonomi gitu kan, tentang ketenaga kerjaan gitu kan. Nah, nanti dikasih tuh sama si gurunya teh pengertian ketenaga kerjaan, terus apa. Nah, nanti sih persiapan aja gitu kan untuk minggu depan. Saya akan akan membentuk sebuah diskusi atau akan membuat sebuah kuis gitu kan. Nah, jadi gimana ya? Jadi belajarnya tuh kayak gitu. Jadi nggak ada tugas terstrukturnya lah gitu. Tapi si gurunya tuh lebih menekankan kepada istilahnya mental dia dalam belajar lah gitu kan. Jadi kan kalau misalkan kayak gitu, si peserta didiknya merasa bahwa ya aku harus belajar gitu kan. Siapa tahu nanti ke depannya bakalan ada kuis, siapa tahu ke depannya bakalan ada presentasi, takutnya aku yang ditunjuk, masa aku ke depan nggak bisa gitu kan. Nah, jadi kan pasti timbul kayak gitu tuh kan. Cuman di sini Asep tuh minta pendapat kalian gitu kan. Gimana kalau misalkan metode cara belajarnya, cara guru mengajarnya kayak gitu, terkait dengan hakikat pembelajarannya itu sendiri gitu kan, yang dimana guru itu mengupayakan gitu kan, kayak gitu sih. Kegambar gak pertanyaannya? Kegambar, Fer, pertanyaannya? Kegambar. Ya, sip. Ya, makasih kalau kegambar. Ya, paling iya. Ya, Sep. Mau ada tambahan lagi, Sep? Enggak ada sih, enggak ada. Cuman itu aja. Oke. Oh iya, buat teman-teman yang punya pendapat atau masukan gitu juga boleh ya nanti di akhir pertanyaan. Yang mau nanya lagi boleh, silakan. Bismillah, Vero izin masuk boleh? Ya, silakan, Kak. Iya, sebelumnya terima kasih ya kepada penyaji yang sudah menyajikan materi yang luar biasa. Terima kasih juga kepada Bapak yang sudah memberikan penjelasan lebih lanjut dan kepada moderator yang telah memimpin diskusi ini. Nah, saya ingin bertanya, terkait belajar itu kan adalah proses untuk hasilnya nanti itu perubahan dalam seseorang gitu ya, dalam diri seseorang melalui proses-proses tertentu. Nah, pembelajaran itu berarti bisa juga hasilnya itu dalam konteks negatif, maksudnya gimana ya? Maksudnya terdapat kemungkinan seseorang itu
dalam prosesnya yang salah, dalam lingkungan yang kurang tepat itu, jadinya dia tuh mempelajari hal-hal yang negatif. Nah, itu tuh kan berarti tidak tujuan dari pembelajaran itu kan tidak tercapai. Tuh. Nah, menurut teman-teman sendiri, faktor apa sih yang bisa, misalkan nih contohnya kayak kebiasaan budaya mencontek gitu kan, itu kan dari lingkungan kan, dari ada rasa ketidakpercayaan diri kalau dia tuh bisa mengerjakan mengerjakan ulangan, dan lingkungannya pun mendukung hal itu gitu, kayak nyembunyiin handphone di bawah meja, terus kayak nyontek tugas temen karena ngerjainnya hari itu juga, kayak gitu-gitu kan, zaman-zaman SMA gitu kan. Nah, menurut teman-teman sendiri, faktor utama apa sih yang menyebabkan hal itu gitu? Dan kenapa sih hal itu tuh masih terus ada dan bertahan gitu sampai saat ini? Gitu. Kayak gitu, kira-kira ketangkep nggak, Vero? Vero sendiri ketangkep enggak? Nangkep kok pertanyaannya. Nanti Inka tulis ya. Ya, siap. Ada lagi teman-teman? Farid mau nanya gak? Untuk pertemuan ini kayaknya enggak dulu deh. Yang dari Inka belum muncul ya pertanyaannya? Iya Bapak, mungkin lagi diketik. Oke, kita bisa sama-sama mencermati ya pertanyaan dari Asep dan juga nanti dari Inka. Nanti Anda juga bisa memberikan tanggapannya atau jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Izin masuk. Ada suaranya ya? Ada Pak, silakan. Iya, menanggapi pertanyaan dari Asep ya, bagaimana pandangan kelompok terhadap pembelajaran tanpa tugas terstruktur digantikan pembelajaran seperti diskusi dan lain-lain ya. Nah, itu tergantung gitu ya. Kita lihat dulu diskusi itu kan, metode diskusi itu kan salah satu metode pembelajaran untuk yang dilakukan kepada peserta didik berlandaskan suatu masalah gitu. Jadi problem based learning gitu ya. Jadi karena tujuan utama dari metode diskusi itu kan memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan peserta didik gitu ya. Nah itu juga berarti metode diskusi ini lebih lebih ke prosesnya gitu, bukan berorientasi hasil gitu. Bagaimana si peserta didik ini mengemukakan pendapatnya di dalam diskusi gitu. Karena kita tahu juga pasti pendapat itu sangat banyak pendapat ya yang berbeda-beda gitu. Tapi dalam proses diskusi ini kita saling memahami, saling menyamakan persepsi, misalkan persepsi suatu konsep gitu. Nah, dalam proses diskusi itu menurut kami tidak ada salahnya gitu digunakan, karena akan sangat bermakna juga gitu kalau diskusi yang menarik gitu ya, yang diadakan misalkan suatu topik apa yang menarik dan siswa pun antusias dengan topik tersebut. Nah, itu akan lebih bermakna gitu terhadap siswa itu sendiri, dan guru pun dapat menilai dari proses diskusi itu sendiri gitu. Ya gitu. Terus nah dalam diskusi juga ini kan tidak menutup kemungkinan
siswa itu kan turut banyak yang aktif gitu dalam berdiskusi gitu ya, dalam membahas suatu masalah itu sendiri gitu, bagaimana memecahkannya, bagaimana mengerti masalah itu sendiri gitu. Dan sehingga akhirnya pengetahuan-pengetahuan pun didapat gitu dari situ, tidak hanya dalam mengerjakan soal terstruktur gitu. Jadi dalam diskusi pun menurut kami masih bisa terjawab gitu, apa yang nanti jika ada di soal terstruktur gitu bisa saja terjawab dalam diskusi itu sendiri gitu. Jadi dan metode diskusi ini juga kan bertumpu gitu ya pada diskusi siswa itu sendiri. Jadi akan siswa pun tidak hanya siswa tuh benar-benar memahami gitu ya apa yang dengan bahasa mereka sendiri, dengan pemahaman yang sangat berbeda-beda, disamakan persepsinya dan berbagai pandangan gitu ya, masukan dari sana sini, diskusi tentang topik sana sini gitu. Jadi menurut kami tidak salah juga dan mungkin lebih bermakna gitu karena ada prosesnya yang betul-betul memantik siswa untuk aktif gitu, Sep. Gitu sih, Sep, kalau dari kami. Oke, makasih buat pandangannya kelompok Dava, Vero juga sama Tiara, makasih banget buat pandangannya gitu kan. Ya sedikit bukan banyak lah membantunya gitu kan. Makasih. Izin menambahkan boleh? Boleh, Fitri, Yana. Izin menambahkan ya, saya setuju sih dengan pendapat Dava yang tadi disampaikan. Saya ingin menambahkan sedikit saja gitu. Menurut saya gitu, guru harus bisa menciptakan pengalaman belajar gitu yang tidak hanya siswa itu menerima informasi dari guru, lalu menghafal informasi itu, lalu diujiankan gitu dalam bentuk PG. Jadi guru tuh nggak harus kayak gitu terus gitu. Terus selanjutnya guru harus bisa gitu membuat semua siswa itu ikut berpartisipasi gitu dalam belajar. Karena menurut saya pengalaman belajar itu sangat penting gitu, proses belajar itu sangat penting dibandingkan dengan hasilnya. Makanya saya setuju sih dengan pendapat Dava yang di mana diskusi itu harus penting gitu, karena kan arahnya itu ke sana bisa membangun critical thinking gitu buat siswanya yang di mana kalau dilihat di pendidikan di Indonesia sekarang tuh itu kurang banget gitu. Si guru dalam menciptakan pengalaman belajar di kelas itu sangat kurang, menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, Fitri, makasih banget buat Mau tambahannya. nambahin juga buat pertanyaan yang Asep. Oh iya, boleh. Boleh dong. Kalau saya pribadi juga bukan lebih suka ya, semuanya punya kelebihan kekurangan masing-masing lah gitu. Kalau misal pembelajaran yang terstruktur kan intinya kayak guru nih jelasin, habis itu kita dikasih tugas. Nah, itu tuh sisi positifnya tuh kita kayak abis dapat ilmu dari guru tersebut dan kita langsung latihan gitu, menerapkannya gitu ya. Nah, kalau yang ini kan yang tidak terstruktur itu artinya yang tadi Asep bilang kalau misal dari sebelum-sebelumnya guru itu udah memberikan materi gitu ya, intinya kayak nanti diskusi. Kalau saya pribadi lebih suka diskusi karena dengan diskusi itu kita nantinya dapat banyak wawasan gitu, dapat banyak pemikiran-pemikiran juga. Jadi terbuka gitu. Oh iya ya, gitu. Jadi banyak ya nambah wawasan juga gitu. Dan dari diskusi juga itu bisa melatih cara berpikir kita gitu. Jadi lebih kritis lagi, jadi lebih lebih kritis sih. Karena kan yang namanya diskusi itu butuh kita kayak bukan mecahin masalah sih, lebih ngebahas masalah yang diangkat gitu kan. Gitu sih. Vero izin masuk sedikit lagi boleh nggak? Kenapa, Inka? Mau nambahin sedikit. Oh, boleh. Ya betul ya, Inka pribadi setuju sama teman-teman semua. Tapi Inka punya pandangan lain, karena kan kalau dari sisi penilaian itu memang betul ya, evaluasi itu kan dari proses dan juga dari hasil akhir, dari ujian dan lain-lain. Namun dari yang Inka tahu gitu, dalam penilaian itu ada
persentase tersendiri dari setiap sub penilaian, misalkan dari kehadiran, keaktifan, dan juga ada persentase sendiri untuk nilai ujian akhir gitu ya. Biasanya itu lebih besar. Nah, untuk penilaian itu biasanya dari 100% itu, penilaian untuk UTS itu 20% dan untuk UAS itu biasanya 40%. Nah, bisa dilihat ya berarti memang pembelajaran terstruktur itu memang diperlukan gitu, meskipun dalam konteksnya itu guru menyampaikan dan murid menghafal. Tapi menurut Inka pribadi itu kayak kan setiap pembelajaran itu kan betul ya kata Tiara ada kekurangan dan ada kelebihan. Nah, kalau menurut Inka sendiri itu lebih baik dan lebih bagus jika kolaborasikan gitu. Jadi guru itu harus lebih kreatif gimana caranya biar si murid itu mendapatkan pemahaman yang langsung bisa dipahami gitu sama muridnya karena gurunya langsung menyampaikan. Karena kan kalau diskusi itu banyak pandangan dan juga banyak pemahaman yang berbeda-beda ya, karena kan beda kepala, beda pemikiran gitu kan katanya. Nah, jadi kalau menurut Inka pribadi, alangkah lebih baiknya kalau pembelajaran itu bisa dikolaborasikan antara pembelajaran terstruktur dan pembelajaran yang menekankan untuk diskusi. Jadi muridnya itu bisa lebih paham karena menghafal, tapi juga bisa menyampaikan pemahaman-pemahaman tersebut dan membagi ilmunya itu lewat diskusi. Gitu sih. Terima kasih. Iya, makasih Kak Tiara. Ya, makasih Kak. Oke, saya kira brainstorming jawaban dari Asep cukup ya, sudah sangat mengarah, dan tinggal saya memberikan ulasan mungkin ya sebagai underline. Jadi yang namanya pembelajaran itu sifatnya dinamis. Itu yang pertama. Artinya adalah satu pola pembelajaran itu tidak bisa diterapkan pada tempat yang lain atau waktu yang lain. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dalam pembelajaran itu ada beberapa alternatif pilihan, entah metode, entah cara, entah media, termasuk dalam sistem pemberian tugas. Ini kan alternatif ya. Itu nanti dipertimbangkan apakah diperlukan menggunakan media tertentu, apakah diperlukan menggunakan metode tertentu, apakah diperlukan memberikan tugas tertentu. Nah, itu nanti ada pertimbangannya sebenarnya. Di antaranya kalau terkait dengan tugas ada macam-macam tugas. Apakah tugas individual ataukah tugas kelompok? Apakah tugas terstruktur ataukah tugas yang sifatnya adalah individual juga? Tugas terstruktur itu artinya adalah tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk dipelajari kembali untuk pendalaman, untuk penguatan atas materi-materi yang telah dipelajari. Itu namanya tugas terstruktur. Ada juga yang sifatnya tugas untuk penambahan wawasan atau elaborasi. Itu diberikan kepada siswa dalam rangka untuk memperluas pemahamannya, mungkin bersifat penerapan, atau mungkin nanti untuk memecahkan kasus tertentu dari materi yang pernah dipelajari sebelumnya. Nah, itu tugas-tugas yang sifatnya individual, atau tugas-tugas pengayaan yang sifatnya disesuaikan dengan sifat minat dari para siswa tersebut, yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari, tapi bukan secara langsung memperdalam materinya, tapi semacam transfer of learning keluar, lebih luas. Nah, itu terkait dengan tugas. Jadi pemberian tugas itu sifatnya opsional ya. Memang dalam sistem pembelajaran yang sifatnya generik, yang umum, pemberian tugas selalu ada ya. Nah, kalau kita lihat tadi di MENS yang tadi disajikan oleh kelompok yang 4P itu, presentation, practice, dan yang terakhir performance-nya, itu ada penugasan di bagian-bagian dalam pengertian latihan, di practice-nya itu juga penugasan ada. Nah, hanya jenis penugasannya, apakah diberi seperti apa pemberiannya, mau diadakan atau tidak, itu nanti dipertimbangkan oleh para bapak ibu gurunya. Jadi jangan heran nanti ada guru yang memberikan tugas terstruktur, ada juga yang tidak. Nah, ada juga guru yang suka memberikan tugas-tugas individual, pengayaan, ada juga yang tidak. Nanti juga dikaitkan dengan jenis materinya. Kalau materi-materi yang sifatnya rumit, problematis, atau kompleks lah,
itu biasanya tugas struktur selalu ada, suka diberikan untuk penajaman, untuk berlatih. Nah, itu fungsinya ya. Nah, untuk materi-materi yang memerlukan perluasan, memerlukan latihan-latihan kasus, nah itu biasa tugas-tugasnya bukan terstruktur, tapi tugas-tugas yang sifatnya untuk pengayaan, untuk penambahan. Nah, kembali keputusannya ada guru yang melakukannya, ada juga yang tidak. Itu sangat tergantung kepada keputusan profesionalnya. Nah, oke, itu untuk jawaban yang dari untuk Asep ya, bukan dari Asep. Ini berlaku untuk semuanya. Nanti Anda akan menjadi guru. Satu saat Asep memberikan tugas terstruktur, satu saat mungkin nanti Yolanda nggak ngasih. Dengan pertimbangan tertentu. Karena nanti kita punya judgement profesional di bidang kita. Meskipun sama-sama guru ekonomi. Meskipun sama-sama ya. Tinggal di sini memang diperlukan keluasan cakrawala kita mengenai sejumlah alternatif tindakan profesional keguruan kita yang mau dipakai yang mana. Nah, termasuk nanti Anda mempertimbangkan tingkat kesulitan dari materi yang dipelajari. Semakin sulit ya tugas struktur itu semakin kuat adanya. Nanti ada lagi materi yang sifatnya yang tidak problematis tapi memerlukan keluasan cara berpikir, keluasan cara memandang suatu keadaan fenomena. Itu lain lagi ceritanya begitu. Oke, kemudian tadi kata Asep juga di awal memberikan rancangan, kemudian presentasi penyajian, itu juga tugas sebenarnya, penugasan yang tujuannya adalah untuk mempelajari materi. Nah, itu bukan tugas terstruktur, tapi tujuannya adalah untuk supaya mahasiswa atau siswa mempelajari materi. Nah, itu tujuan tugasnya di awal sudah dikemas sedemikian rupa menjadi bagian satu kesatuan dengan sistem pembelajarannya gitu ya. Oke, nanti untuk lebih jelasnya silakan pelajari mengenai apa itu tugas, macam-macam tugas dan kapan tugas itu sebaiknya diberikan, dan kita mau pilih yang mana ya nanti disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada di lapangan, di proses pembelajaran yang kita ampu. Oke, saya kira demikian dan dikembalikan ke moderator. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, selanjutnya aku sendiri mau menjawab pertanyaan Inka, yaitu faktor apa sih yang paling berperan dalam hadirnya ketidaktercapaian tujuan pembelajaran tersebut, dan mengapa budaya negatif tersebut itu sulit untuk dihilangkan. Nah, kalau menurut aku sendiri ya, mencontek itu bakal selalu ada selama lingkungan sekitar kita atau lingkungan sekolah kita itu atau sistem pendidikan kita itu tidak merubah pola pikir setiap siswa yang ada saat ini. Nah, adapun faktor-faktornya, yaitu menurut Hartanto ya, adanya tekanan untuk mendapat nilai yang tinggi. Nah, menurut aku terkadang kita itu sebagai mahasiswa lah cenderung lebih melihat hasil daripada sebuah proses gitu. Kadang juga orang lebih menghargai sebuah hasil daripada sebuah proses gitu. Makanya banyak peserta didik itu masih melakukan atau masih mencontek gitu di sekolah. Yang kedua itu keinginan untuk menghindari kegagalan. Aku pernah baca ya quotes kayak gini. Padahal dari kegagalan itu kita mendapatkan suatu pembelajaran. Tapi terkadang siswa atau peserta didik itu takut dinyatakan atau takut mengalami kegagalan. Padahal melalui kegagalan tersebut itu kita bisa mengoreksi apa yang kurang dari diri kita. Gitu. Yang ketiga itu adanya persepsi bahwa sekolah melakukan hal yang tidak adil. Nah, sekolah itu dianggap hanya memberikan akses ke siswa-siswa yang dianggap cerdas dan berprestasi. Maka ya dari itu banyak siswa-siswa yang kurang dapat perhatian guru, mereka itu mengambil jalan pintas, mencontek. Nah, yang keempat itu ada kurangnya waktu untuk menyelesaikan tugas sekolah. Terkadang kan guru tidak mengasih jangka waktu yang cukup lama untuk melakukan tugas, atau kadang ngasihnya siang, sore harus dikumpul. Makanya dari situ siswa tuh lebih, ya udahlah nyontek aja, kalau nggak bagi-bagi sama teman. Misalnya si A nomor 1, si B nomor 2 gitu. Bukan siswa doang sih, mahasiswa juga pasti ya. Lanjut yang kelima itu ada tidak
tidak adanya sikap menentang perilaku menyontek di sekolah. Kadang siswa atau peserta didik dan kita sendiri mungkinnya mahasiswa masih kayak menganggap nyontek itu lumrah lah, biasa, hal biasa gitu. Kayak ya udahlah gitu. Mungkin itu dari Vero, Inka, cukup nggak? Atau teman-teman lain ingin menambahkan? Boleh, saya menambahkan, Vero. Ya, boleh. Baik, terima kasih. Kalau dari saya pribadi gitu ya, berdasarkan pengalaman gitu, dua faktor nih yang saya alamin gitu ya. Yang pertama itu pergaulan gitu ya, atau kondisi sosial kita gitu ya di sekolah. Misalkan dulu waktu saya SMP gitu ya, mencontek itu atau mengerjakan tugas di pagi hari itu ya sebelum pelajarannya itu merupakan suatu hal yang lumrah gitu ya, karena ya pergaulannya seperti itu gitu. Di sekolahnya memang kurang baik begitu ya pergaulan sosialnya. Nah, akhirnya lulus dari SMP masuk SMA yang biasa-biasa begitu ya, tapi alhamdulillah masih negeri gitu. Tapi di situ saya berpikir gitu ya, kalau kata Ustadz FFN mah rek kitu wae gitu ya hirupnya gitu. Akhirnya saya tuh termotivasi gitu. Ini faktor yang kedua gitu ya, motivasi belajar gitu ya. Dimana saya tuh merasa lebih puas gitu ya mendapatkan hasil dari tes yang saya dapatkan murni gitu ya, hasil belajar saya sendiri gitu. Akhirnya ya motivasi belajar itu sendiri gitu ya, faktor yang mempengaruhi. Kalau nggak ada motivasi belajar itu yang kayaknya gitu-gitu aja terus kita mencontek gitu ya. Terus kenapa sih sulit dihilangkan? Ya itu gimana motivasi diri pribadi gitu ya, balik lagi. Adapun saran gitu ya yang saya bisa sampaikan gitu ya, daripada mencontek terus gitu, lebih baik gini nih, boleh nggak apa-apa nyontek tapi sebagai bahan apa ya, pembelajaran aja, nggak dicontek copas semuanya gitu, tapi kita pahami dulu terus masukkan dengan pemahaman yang udah kita dapati dari hasil contekan itu, tapi nggak copas semua gitu, nggak. Maksud saya seperti itu aja sih, biar nggak terbiasa copas-copas gitu, janganlah, kurang baik itu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Farid. Oh iya, Vero mau nambahin sedikit. Jadi menurut Vero tuh biar peserta didiknya itu nggak melakukan contek terus-menerus, perlu peran pendidik sih yang memberikan sebuah nasihat atau sebuah pandangan gitu. Soalnya dulu Vero kan les ya di Inten, proses Inten gitu. Kita tuh di tempat les ini dididik biar jangan mencontek gitu. Dan kalau misalnya ada yang mencontek, ketahuan gitu, misalnya aku ngeliat temen aku mencontek gitu, itu tuh dia dianggap gimana ya, bodoh gitu. Soalnya udah tradisi di tempat les itu, kebiasaan kita tuh nggak ada yang mencontek gitu, karena setiap masuk kelas dan setiap selesai kelas, dan biasanya tuh ada pajangan-pajangan gitu di kelasnya tuh, kayak dikasih suatu quotes gitu, biar setiap kita tuh apa ya, tertegur gitu ketika kita mau melakukan sebuah hal mencontek gitu. Jadi waktu itu kan les proses Inten ini pas lagi mau SBM. Jadi kalau kata guru Inten aku tuh, kalau mau hasil yang terbaik, mau hasil yang baik, jangan melakukan prosesnya tuh yang buruk gitu, biar menghasilkan yang baik gitu. Jadi perlu pandangan dari seorang pendidik sih menurut aku. Oke, saya kira jawabannya sudah tepat, sudah kena ya. Jawaban tadi dari teman-teman. Ya, yang saya ulas mungkin dari proses pembelajaran itu nanti akan ada dua hasil output ya, deterrent effect, interactional effect dan deterrent effect. Kalau interactional effect itu adalah hasil-hasil belajar yang memang sudah didesain dari sejak awal, sejak di RPP, sejak di proses perencanaan pembelajaran itu sudah ditentukan hasil belajarnya, dan nanti akan diukur lewat tes lewat pengujian. Hasilnya itu interactional effect, kemampuan-kemampuan yang sudah dirancang sebelumnya, sifatnya edukatif normatif ya. Nah, kemudian ada juga hasil belajar itu yang hasil pembelajaran itu outputnya berupa deterrent effect, bisa positif bisa negatif. Positif artinya nanti mungkin munculnya kemandirian belajar dari para mahasiswa, kemudian rasa percaya diri yang tinggi dan macam-macam. Ada juga yang negatif yang kayak tadi,
rasa percaya dirinya menjadi rendah, menjadi luntur karena keadaan dari proses yang kurang bagus, sehingga dia akhirnya menimbulkan kepribadian atau sikap-sikap yang tidak baik, contohnya mencontek ya. Nah, ini memang sesuatu yang sangat kompleks. Ini bisa ada muncul dari faktor diri sendiri maupun dari faktor luar. Jadi faktor diri itu adalah cara belajar yang mungkin rasa percaya diri yang tidak ada, yang rendah. Kemudian menghalalkan segala cara, atau dia belajarnya menggunakan achievement approach. Itu artinya adalah dia tuh mencoba ingin mencapai nilai tinggi dengan berbagai cara. Pokoknya tinggi aja nilainya. Nah, itu kan tidak bagus sebenarnya. Tapi kalau prosesnya bagus, dia bisa menjadi bagus. Ada juga orang yang ingin bagus itu menggunakan deep approach. Dia itu memang ingin mencapai nilai tinggi. Nilai itu sebagai ikutan. Tapi dia yang menjadi utama adalah dia ingin menguasai materi, ingin bisa. Ini bagian deep approach. Bagi orang yang seperti ini, biasanya proses belajarnya bagus. Karena proses belajarnya bagus, maka hasilnya juga bisa bagus. Dia tidak sembarang menggunakan cara untuk mencapai menggunakan segala cara. Ada deep approach, ada achievement approach. Nah, berikutnya dari nanti rekayasa lingkungan, termasuk nanti penciptaan iklim, aturan, ketentuan, itu juga bisa nanti berikutnya berimplikasi terhadap pembentukan mental, rasa percaya diri, dan dia mau untuk disiplin dalam berproses dalam proses belajar. Tadi Farid sudah memberikan beberapa pengalaman. Saya juga punya pengalaman. Sejak SMP saya tidak suka niron. Sejak dulu ya, saya itu tidak untuk niron dan saya tidak percaya pada info-info ujian. Sampai ke SMA nggak percaya. Bukan nggak percaya, saya tidak mengikuti lah. Saya tidak mengikuti ya. Karena pengalaman saya ternyata lebih tinggi nilai kita daripada dari info-info. Dari itu saya nggak pernah, karena kalau yang diinfokan itu biasanya middle aja hasilnya. Kalau orang yang tertinggi biasa tidak akan menginfokan jawabannya, itu sudah jadi pegangan saya. Dengan demikian, jadi kalau ada info, saya nggak pakai info. Saya pakai punya saya sendiri, hasilnya lebih bagus daripada yang diinfokan begitu. Itu juga bagian penanaman dari kepercayaan diri dan terus bisa berproses dengan positif. Dan ini juga saya coba tularkan ke anak-anak saya. Ketika ujian-ujian di masa-masa genting, Pak, ini ada kunci jawaban. Bagaimana? Jangan diikuti. Jangan diikuti, pokoknya kerjakan sesuai dengan hasil belajar. Dan ternyata tertinggi juga hasilnya. Untung dia tidak mengikuti itu. Untung ya. Untung ini. Nah, ini jadi sampai sekarang kesininya ya, itu sikapnya agak terbentuk seperti tadi kata Yolanda ya. Jadi dari suatu lingkungan yang memang menanamkan suatu iklim tertentu, iklim belajar yang bagus, sehingga mencontek, meniru itu bagian sesuatu yang tidak baik. Di akademik itu masuk penyerempet academic crime, kejahatan akademik. Jadi kalau ketahuan plagiat, nah itu udah, itu yang jadi proposalnya bisa batal juga ya. Kalau sudah ketahuan plagiat atau niron ya, nah dari sejak sekarang para mahasiswa diupayakan supaya bisa mengolah informasi. Kalau dalam konteks tugas bisa mengolah jawaban atas tugas, dalam konteks ujian bisa mengolah jawaban untuk ujian sedemikian rupa sehingga itu menjadi original. Kalau yang namanya untuk jawaban-jawaban yang benar salah, jawabannya akan satu benar, akan ada sumbernya sama ya. Tapi bagaimana cara mengolahnya? Nah, itu memerlukan kreativitas kita, kesadaran kita ketika mengolah jawaban-jawaban tersebut. Oke, jadi ya pertama bangun rasa percaya diri, bangun juga kebiasaan disiplin diri, kemudian nah kalau kita nanti masuk sebagai upaya yang mengupayakan proses pembelajaran, membangun sistem iklim yang menanamkan rasa percaya diri dan dihilangkan, mengeliminasi yang namanya toleransi atas penyimpangan dari akademis ya, atau ketidakbenaran dalam bahasa lebih filosofis. Toleransi atas ketidakbenaran yang ada dalam dunia akademis atau proses belajar mengajar. Oke, saya kira demikian tambahannya. Jamnya udah lewat ya. 1 menit lagi di komputer. Saya kira demikian. Yolanda bisa ditutup aja. Meskipun masih ada pertanyaan, saya terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, bagus ya. Jawabannya juga bagus. Mudah-mudahan nanti terus bisa berkembang diskusi-diskusi semacam ini. Kembali ke Yolanda. Ya, baik Bapak. Terima kasih juga untuk tambahannya. Mungkin ini sekian dari kelompok 7 ya. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Tadi Tiara sama Dava juga titip salam, maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih juga untuk Bapak udah hadir untuk pertemuan hari ini, juga memberikan masukan sehingga semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua. Mungkin itu aja dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kelompok 7 pamit undur diri. Dadah. Oke, terima kasih. Saya akan closing statement ya. Oke, terima kasih kepada penyaji, kepada moderator, kepada seluruh partisipan yang aktif dan yang pasif, semuanya hadir di sini. Mudah-mudahan minggu depan tidak ada hambatan dan kita bisa melanjutkan diskusi kita terkait dengan kurikulum dan pembelajaran ya, khususnya pembelajaran. Hari ini cukupkan, sampai jumpa, dan pertemuan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Sama-sama, berikutnya saya akan leave. Baik, Pak. Guys, nanti sore ada traktiran dari Lintang katanya. Iya guys. Happy birthday. Guys. Dari si Kai juga Cina bakal ditransfer ntar. Oi, mantap. Mantap Kai. Jamal, kamu lebih baik keluar aja Jamal. Kurang ribut waiting room. Coba cece deh. Guys, ayo. Bangsa. Lebih baik lift dari grup ini. Anjir. Aduh, ya Allah. Lintang, hei. Siapa yang cita-citanya jadi bos? Dava, mana mau minta hampura geula ka urang? Kedeng di bulan puasa. Jangan naon lah.